Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali di spesial Maulid Nabi Muhammad SAW, Damai Indonesiaku. Hadir di masjid yang sangat luar biasa sekali, Masjid Izzatul Islam di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Nah, sekarang saya sudah bersama jamaah ibu-ibu atau jamaah akhwat di sini, Masya Allah. Sudah bersama saya, Ukhti Syarifah ya. Assalamualaikum. Boleh didekatkan mic-nya, Ukhti Syarifah? Oke, ini Syarifah nanti akan mengajukan pertanyaan ke Ustadz ya. Nanti akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Nah, sebelum Ukhti Syarifah mengajukan pertanyaan, saya akan nanya dulu nih. Nah, kita berandai-andai nih, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di zaman sekarang dan Syarifah ada di situ. Apa yang Syarifah lakukan dan perasaan apa yang Syarifah rasakan? Kalau aku pribadi pasti bakal terharu ya. Terus senang juga karena kita bisa hidup di zaman yang bersamaan dengan manusia mulia, manusia sempurna. Dan perasaannya itu mungkin nggak bisa diungkapkan pakai kata-kata karena udah Masya Allah seneng banget. Masya Allah, baik. Itulah ungkapan yang ketika kita melihat akhlak Rasulullah SAW yang begitu indah ya. Oke, silakan kami persilakan Syarifah untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Silakan Ustadz. Ya, Syarifah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Apa saja akhlak Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk para remaja? Masya Allah, iya. Jazakillah khair, Masya Allah. Boleh sambil turun Ustadz, saya temani ya? di sini. Oke, silakan Ustadz. Luar biasa ini. Jadi usikum wa iya nafsi bitaqwallah, ketika pertanyaan yang sangat indah. Akhlak apa saja yang kira-kira bisa ditiru oleh Gen Z yang sekarang ini? Masya Allah, ini luar biasa nih. Gen Z ini Ustaz. Iya, punten kita lihat dulu ya. Karena yang namanya contoh buat Rasulullah itu segala-galanya. Dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah fi kulli syai', dari segala sesuatu. Iya. Tapi yang harus ditiru oleh seluruhnya secara umum bahkan untuk kita semuanya, anak-anak kita ajarkan dengan dua hal yang terpenting. Pertama adalah simpan baik-baik dengan mengatakan kalimatnya adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di zaman sekarang ini adalah mudah memaafkan. Ini dia, mudah memaafkan. Karena hidup di dunia ini satu, kalau kita tidak menyakiti orang, kita disakiti orang. Kalau kita ini disakiti orang, memaafkan. Lalu kalau kita menyakiti orang, tinggal minta maaf. Itu adalah akhlak Rasulullah SAW yang utama. Tidak pernah punya dendam. Kenapa? Karena Rasulullah husnudzon, apapun yang terjadi, yang terlihat, oh mungkin dia mengatakan itu karena ini, karena ini, karena ini. Berarti Rasulullah tidak pernah punya suudzon. Dan Rasulullah mudah memaafkan, ini yang paling top untuk kita lihat. Ini punten, iya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan kata-katanya, andai ada sesuatu yang terjadi kepada kalian yang tidak dirasakan nyaman, maka carilah alasan-alasan yang terbaik untuknya. Sampai Imam Syafi'i menyatakan kata-katanya, andai ada orang ternyata bajunya bau khamr, maka dalam hati katakan kayaknya dia sedang buang khomer lalu khomernya jatuh. Khomernya tumpah. Nah itu gambarannya. Andai kata ada orang mengatakan ana rabbukumul a'la, kata Imam Syafi'i, oh dia lagi baca Quran dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Hal inilah yang harus ditiru, mudah memaafkan lalu husnudzon dalam keadaan apapun. Ini khususnya untuk anak-anak kita, generasi kita terlalu banyak suudzon, akhirnya menanggapi berbagai macam hal dengan punten suudzon tadi. Yang kedua, punten. Jadi kalau yang pertama adalah kalimatnya mudah memaafkan dan selalu berhusnudzon. Yang kedua, punten, tawadhu. Coba bunda, ayahanda, semuanya seneng gak sama orang yang sombong? Tidak, gak ada bilang gini, mas, aku senang deh kalau berteman sama emas. Kenapa? Emas itu sombong. Ada yang begitu? Nggak ada, justru akan dijauhi orang yang sombong tadi. Kenapa demikian? Karena orang yang sombong ini membuktikan kalau dirinya banyak kekurangan. Maka untuk menutupi kekurangannya, dia harus bersombong diri.
Sombong dengan prestasi, sombong dengan kekayaan, sombong dengan apa yang dimilikinya. Hakikatnya dia ini banyak kekurangan. Maka apa yang terjadi kalau tawadu? Al-Quran mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu ya Rasulullah. Siapa yang mengangkat? Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan kita dengarkan, ketika mengatakan adzan, ketika kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah angkat derajatnya. Coba lihat di masjid ini. Di samping kanan dan kirinya ada tertulis, di sininya Allah, di sananya Muhammad. Kenapa demikian? Karena memang wa rafa'na laka dzikrak. Kadang-kadang ada orang mengatakan Allahnya taruh di atas, Muhammadnya agak di bawah. Tidak, samakan karena Allah yang mengangkat derajat Rasulullah itu. Di sini di masjid ini ada Allah Muhammadnya, secara tulisannya ada datar, rata, apa satu di bawah? Rata. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat namanya itu. Pertanyaannya kenapa sampai Allah mengangkat nama itu? Jawabannya simpel. Karena Rasulullah tawadu. Allah pun Rasul mengatakan kullama tawadu'a hakadha rafa'ahu Allahu hakadha. Setiap orang tawadu Allah angkat derajatnya. Lebih tawadu, lebih diangkat derajatnya. Untuk anak-anak kita, untuk kita semuanya. Dua hal yang perlu diketahui. Satu adalah punten, mudah memaafkan dan selalu berhusnudzon. Yang ketiga, yang keduanya adalah punten, tawadu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abi Maki atas jawabannya. Mudah memaafkan dan juga husnuzon atau selalu berbaik sangka. Ini mungkin satu hal yang ringan tapi mungkin sulit kita terapkan. Nah,